Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihayatihi ahyana wa bini'matihi an'amana wa birahmatihi ja'alana mimman aqama as-salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wal bahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير فيه وخير بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر بعده. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kota Singkawang ya. Ini kota insya Allah diberkahi Allah. Amin ya Allah. Karena jamaahnya masih banyak yang sholat subuh. Walaupun beda suku, beda agama banyak di sini, tapi pembeda kita dengan selain kita cuma satu. Beda kita bukan kopiah, bukan serban, bukan baju. Perbedaannya kita bangun lebih awal dari dia. Kita bangun lebih awal daripada dia. Dan inilah satu-satunya agama di alam semesta yang mengajarkan bangun bahkan sebelum orang seharusnya bangun. Bahkan surat kedua yang diturunkan, wahai orang berselimut, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah malam hari meskipun sedikit. Kalau oleh kata dokter kurang tidur kurang sehat badan, tapi kalau ahli rohani, jika mengurangi tidur dengan cara yang tepat, latihan yang tepat, lalu mengisinya dengan nama-nama Allah, ma'rifatullah, maka justru rohaninya tambah kuat, badannya memiliki kekuatan berlipat-lipat. Kalau sudah terlatih dengan cara yang baik ya. Kalau enggak nanti malam tadi tahajud, siang nanti ngomong saya capek. Kenapa? Malam tadi tahajud jam 2. Enggak pakai caranya. Ada tekniknya. Segala sesuatu ada ilmunya. Jangan beramal dengan nafsu. Beramal itu justru untuk mengendalikan nafsu. Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga majlis subuh ini betul-betul diberkahi oleh Allah. Amin. Mau bahas tentang apa? Akidah, fikih, tasawuf. Torikoh. Mau torikoh yang mana? Torikoh akhir zaman ya. Suatu kali saya datang ke suatu tempat. Dalam tanya jawab ada yang bertanya. Apa pertanyaannya? Apakah kita dapat cinta Allah dengan berzikir, dapat cinta Rasulullah dengan bersolawat? Saya lihat yang bertanya masih kecil, tapi pertanyaannya seperti orang yang sudah sedewasa. Mungkin dia dapat keberkahan sang wali yang ada dulu mengajar di pesantren itu. Dan juga mungkin ini pertanyaan seperti Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad untuk mengajari siapa yang hadir. Atau mungkin yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang pasti pertanyaannya, apakah dengan zikir kita jadi cinta Allah? Allah jadi cinta kita? Apakah dengan salawat kita dapat cinta Rasulullah?
Lalu dengan izin Allah dan nikmat Allah saya menjawab, cinta Allah dulu baru berzikir, cinta Rasulullah dulu baru berselawat. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari Quran, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dulu. Al-Imam Al-Bukhari menerjemahkan kata fa'lam, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru katakan dan amalkan. Jangan dibalik. Beramal dulu baru berilmu, itu tidak tepat. Maka fa'lam, pelajari dulu siapa yang engkau sebut, baru sebut namanya. Maka ringanlah menyebut namanya. Mau 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 70.000, ringan. Tapi kalau belum kenal namanya, 33 pun terasa berat. Kalau sudah cinta, jangankan duit 50.000. Kalau kita punya 5M pun kita kasih. Tapi kalau belum kenal nih, traktir 5.000 pun kita berat. Benar. Itu baru makhluk, apalagi Khalik. Kalau belum kenal, ada orang telepon kita, "Bang, jemput aku bang." Malam hari, kita nggak kenal. Apa kita jawab? Siapa kau? Tapi kalau sudah kenal suaranya, "Ada Pak Adinda." Maka kita jemput dia kalau kita sudah kenal. Karena kenal pasti cinta. Udah cinta baru berkata-kata dan beramal. Itulah makna daripada surat Muhammad ayat 19. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setiap kali menyebut nama Allah, badannya langsung bergetar. Dia tidak sanggup mengeraskan suaranya. Maka dikenallah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zikirnya lembut. Dalam bahasa Arab, az-zikr al-khafi atau sirri, zikir yang sir, yang lembut. Karena dia kenal siapa yang dia sebut. Tapi Abu Bakar ditanya, apa yang disebut ma'rifat, mengenal Allah? Jawaban beliau, ketika engkau mengaku semakin mengenalnya, semakin engkau mengaku bahwa pengetahuanmu tidak ada apa-apanya. Ini baru faham tauhid, pembagian sekian, baru faham sifat 20, sudah merasa alim. Belum, itu belum. Bahkan satu huruf pun itu ada nama, ada makna di dalamnya. Kita baca al-lafaz Allah, alif di situ sudah ada maknanya. Jika tidak ada maknanya, kenapa Allah mengatakan alif lam mim? Karena satu alif ada makna. Itulah perbedaan kitab suci ini dengan kitab suci yang lain. Kitab suci Al-Quran, jika diterjemahkan, terjemahannya bukan Quran, namanya terjemahan. Al-Qurannya bukan itu, karena terjemahan dari makhluk, sedang Quran bukan dari makhluk. Maka tidak sah solat pakai terjemahan. Allahu Akbar, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Nggak sah, solatnya langsung batin. Ya, itu solatnya langsung batin. Al-Quran turun dari sananya sudah bahasa Arab, maka dapat dipastikan gak usah pakai hadis palsu. Bahasa langit, bahasa Lauh Mahfuz, bahasa surga, bahasa para malaikat, itu bahasa Arab yang murni. Cukup ini. Bahkan Allah pun berkalam-kalam dengan hambanya dengan bahasa Arab. Dalilnya apa? Allah turunkan di arasnya surat Al-Fatihah
Jadi salah satu oleh-oleh Nabi ketika beliau diangkat Mi'raj, Allah langsung turunkan surah Al-Fatihah. Dialog Nabi dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, itu pembuka. Sayyidina Nabi SAW membuka lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji-mujiku. Setelah Alhamdulillah apa? Ya, bangun petidur nih. Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sangat banyak memujiku. Maliki yaumiddin, sama, Allah juga jawab begitu. Wali abdi ma sa'al, Allah tambahkan, apa yang dia minta aku pasti kasih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai akhir Allah mengatakan aku kasih, aku beri. Maka tiadalah orang mendirikan makna Al-Fatihah lalu membacanya dengan lisannya, melainkan Allah Ta'ala kabulkan semua hajatnya kalau baca Fatihahnya benar, ya. Kalau baca Fatihahnya, saya sudah baca Fatihah kok nggak sampai-sampai, berarti Fatihahnya belum dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi naik ke arasy Allah, Allah turunkan di situ, maka ada ayat yang belum tertulis sebagai ilmu Al-Quran. Dalam ilmu Al-Quran disebut dengan ma'rifatu makan nuzulil ayat, mengetahui tempat turunnya ayat. Belum ada yang menyebut arsy, samawi, ardi. Yang baru ada laili nahari, turun siang hari, turun malam hari. Makki madani, turun di Mekah, turun di Madinah. Tapi kita tambahkan ilmu Quran di akhir zaman, ya, bahwa Al-Fatihah adalah ayat arsy, ayat yang turun di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibawa. Oleh karena itu solat hanya sah dengan Al-Fatihah. Jangan debat lagi kalau ada imam baca atau tidak, jangan debat lagi. Nabi cukup mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis Bukhari dan Muslim. Tidak sah salat kamu sampai engkau membaca Al-Fatihah. Mau imam makmum sama, namun adabnya imam dahulu baca baru kita baca. Kenapa? Karena munajat dialog ini tidak bisa diwakilkan kepada imam. Meskipun ahli fikih bilang bahwa kalau imam baca cukup bagi makmum, betul, itu jaminan. Tapi jika dia seorang hamba, dia harus berdialog dengan Rabbnya. Maka saya termasuk orang yang sangat kagum dengan mazhab Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Beliau berdasarkan hadis ini mengatakan, mau imam mau makmum wajib baca Al-Fatihah, karena dialog munajat hamba tidak dapat diwakilkan kepada seorang sahaja. Jadi gak usah debat, Pak. Debat itu belakangan, hadisnya tidak ada perdebatan. Yang tidak boleh baca keras-keras di belakang, atau baca aja lebih dahulu dari imam, itu yang tidak boleh. Jadi dialog di arah sana bukan dengan tasyahud yang kita baca at-tahiyatulillah. Itu hadisnya kurang sahih, bahkan tidak sahih. Yang sahih adalah dialog arsyah, ayat arsyah, surat Al-Fatihah. Oleh karena itu membaca ayat-ayat yang ada di Al-Fatihah, 7 ayatnya wajib secara mutlak, membuat salat menjadi sah atau salat menjadi tidak sah. Guru-guru kami yang ahli ma'rifat mengkalamkan kepada kami, apakah salawat Allah kepada hambanya? Maka beliau mengatakan, salawatullah ala abdihi suratul Fatihah.
Salawat Allah kepada hambanya adalah turunnya surat Al-Fatihah. Salawat artinya turunnya rahmat. Dialog yang ada dalam Al-Fatihah membuat rahmat turun kepada pembacanya. Oleh karena itu, kalimat di hadisnya la salata, tidak dianggap salat. Liman la yaqra, liman lam yaqra, bagi yang tidak qara'a. Apa arti qara'a? Jama'a bainaz zahir wal batin. Qara'a bahasa Arab artinya menggabungkan zahir dan batinnya, baru disebut qira'ah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Quran di situ artinya kumpulkan. Berarti orang yang disebut membaca Al-Quran, orang yang mengumpulkan batinnya dan zahirnya dalam satu lafaz. Gimana? Tadi sudah baca qira'a Al-Fatihah belum? Belum ya? Lain yang dibaca, lain yang dikumpulkan ingatan dengan kolbu. Dari kolbulah kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah itu bahasa kolbu. Ar-Rahman, yang mengasihi, yang maha kasih, yang maha sayang. Kasih sayang bukan ada di badan, bukan ada di muka. Tidak ada namanya muka terkasih, yang ada kolbu yang mengasihi. Kalau wajah cantik, tapi kalau kolbu di dalamnya ada kasih sayang, maka Bismillahirrahmanirrahim turunnya ke dalam kolbu. Jadi kalau baca Al-Fatihah, baca dengan insya Allah salatnya khusyuk. Ya? Tidak tahu artinya tidak apa-apa, tapi pahami tujuan membacanya. Lalu kembali ke pertanyaan yang tadi. Saya menjawab dengan apa tadi? Sebelum engkau zikir, cintalah kepada Allah. Sebelum engkau sholawat, cintalah kepada Rasulullah. Nah, tadi itu zikir, sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika benar kita rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti disebut namanya mata berlinang. Jika disebut namanya dada kita bergetar. Jika benar cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kekasih pasti rindu kepada kekasihnya. Tapi menjeritlah kepada Allah, ya Allah, betapa kerasnya hatiku disebut nama kekasihku, kekasih engkau, kekasih alam semesta, Habibullah, Habibur Rahman, tapi hati kami tidak juga bergetar. Maka istighfar kita bukan istighfar dari dosa fisik semata. Kita pun istighfar, ya Allah, ternyata hatiku, jiwaku, ruhku tidak kenal kepada Bapak ruhku, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mesti kita kenali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ana Muhammad, aku nama jasadku Muhammad. Ana Ahmad, aku ruhku bernama Ahmad. Ana Aqib, aku tugas kerasulanku, kenabianku Aqib, penutup semua rasul dan nabi. Ana Mahi, aku pembawa syariat risalah, menghapus semua risalah terdahulu. Beliau menyebutkan hanya beberapa sifatnya, beberapa namanya. Maka sebanyak apa kita kenal namanya, sebanyak itulah kita kenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari semua nama itu, yang paling inti adalah Muhammad Habibullah, Ahmad Ruhullah. Nabi Muhammad itu Habibullah, ruhnya adalah hembusan dari Allah. Dari hembusan itulah ruh kita ada.
Itulah makna ayat, setelah aku ciptakan tubuh, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam tubuh itu rohku, ruhullah Ahmad. Maka sumber ruh yang ada dalam diri ini bersumber dari ruh Ahmad. Maka kita ini adalah pecahan daripada ruh Ahmad. Kalau ruh ini bersumber dari Ahmad, tubuh ini bersumber dari ibu, maka kita sebut ibu kita ibu karena badan ini keluar dari badannya. Ruh kita keluar dari ruh Ahmad. Maka ulama kita ahli ma'rifat memberi istilah Ahmad ummul arwah, Ahmad ummur ruh. Ahmad adalah ibunya sekalian ruh. Jadi kalau berselawat katakan Assalamu alayka ya Sayyidana Ahmad, ya ummar ruhina, ya umma arwahina. Salam atas engkau wahai Sayyidina Ahmad, dari engkaulah ruh kami bersumber, engkaulah induk daripada ruh kami. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya abal arwah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku, terimalah aku menjadi anakmu. Kita ini anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahasianya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dilempar oleh orang Taif tidak balas dengan doa kualan? Beda dengan Nabi Nuh, beda dengan nabi-nabi terdahulu. Mereka lah mengatakan, ya Allah hancurkan saja umatku. Tapi lain dengan Rasulullah, beliau memandang semuanya anak-anakku, semuanya anak ruhku. Mungkinkah ayah rohani, ibu rohani mendoakan kehancuran bagi anak-anaknya? Tidak mungkin. Itu mungkin ayah ibu lagi lupa diri. Rasulullah tidak pernah lupa. Jadi bapak ini saya lihat ada beberapa yang suka marah ke anaknya ini. Terlihat dari raut keningnya ya. Semarah-marah kita jangan bilang matilah kau, jangan. Cilakalah kau, jangan. Setan kau, jangan. Kalau lagi marah Pak, kutuknya begini, jadi wali Allah kau. Amin ya Rabbal. Jadi ulama lah kau. Jadi orang alim lah kau. Kalau kita mengutuk anak dengan begitu, jangan dibodoh-bodohi. Karena lewat malaikat doa amin. Nabi SAW menegur seorang yang sedang sakit. Apa kata dia? Malangnya nasibku, beberapa hari ini sakit, cilakalah badanku. Nabi kata, mah, diam, jangan katakan yang buruk-buruk. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan berbicara yang buruk-buruk, karena malaikat mengaminkan yang kalian katakan. Ya, sepakat ya. Jangan ngutuk anak dengan yang buruk. Kalau ngutuk dengan yang baik Pak. Taib. Sudah faham kenapa Nabi berbeda dengan Nabi Nuh. Walaupun umurnya 950 tahun, Nabi Muhammad cuma 63 tahun secara fisik, tapi ruhani Nabi lebih tua dari Nabi Nuh. Ruhani Nabi Muhammad itu induknya ruh Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh tidak sanggup melewati kemuliaan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bersolawat Pak, saya ijazahkan satu solawat, dibaca dalam hati. Assalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Atau pakai tambah, Assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Salawat dan salam atas engkau wahai ayahanda rohaniku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sama-sama. Assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah.
salam atas engkau, salam rindu atas engkau, wahai ayah ruhani kami. Terimalah kami menjadi anak-anak rohanimu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iya. Syurut. Saya nggak sanggup lagi meneruskan, Pak. Diteruskan nanti hujan di dalam masjid ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya orang dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusri dari Kabupaten Bengkayang. Kemarin ke Sambas, sekarang di Singkawang, di Pak Pesantren. Jadi beliau kami di sini minta ijazah tamkin. Yang kedua, pertanyaan yang mau saya tanyakan, apakah Buya pernah bermimpi Rasulullah? Andai pun nanti Buya bermimpi, sampaikan salam. Terima kasih. Tadi itu sudah talqin itu, talqin sholawat. Ya, antum itu langsung ijazahnya langsung dari Rasulullah secara ruhani. Karena saya belajar hadis, dalam ilmu hadis tidak terima riwayat kecuali ketemu fisik. Tapi ini ketemu rohani. Terjawab pertanyaan kedua. Jadi suatu saat ada orang aliran sesat datang kepada saya. Dia mengaku imamnya adalah Imam Mahdi. Hari Jumat, saya kemudian sebelum sholat, saya salawat mengadu kepada Rasulullah. Kenapa saya gelisah? Gelisahnya bukan main. Saya nggak pernah segelisah itu. Dulu punya masalah apa saja tidak ada gelisah. Ini gelisahnya bukan main. Sebelum Jumatan, saya kemudian menyapa Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu terus saya baca. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, syafaatkan aku, syafaatkan qalbuku, syafaatkan pikiranku, badanku. Kenapa ini gelisah? Tiba-tiba Allah masukkan saya ke alam yang bukan alam ini. Disebut tidur bukan tidur, disebut jaga bukan jaga. Ya, jadi ini bukan bagian ahli hadis, ini bagian ahli rohani. Di saat itu seakan-akan beliau berkalam, bacalah assalamu alayka atau assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Pas mau azan saya sadar lagi, terbangun lagi. Maka benarlah kata Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani yaqzah. Siapa yang bermimpi ketemu aku akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Disebut jaga mimpi, disebut mimpi kok terasa jaga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ingat, saya bukan orang suci. Kan tadi tanya ya, saya sebenarnya malu menceritakan ini. Ya. Nanti ada orang hasad bilang, Ustaz, gak boleh cerita mimpi. Mana dalilnya? Mana dalil gak boleh cerita mimpi? Gak ada dalilnya. Tapi jangan terlalu berlebihan dengan mimpi. Biasa aja, ya. Orang mimpi belum tentu dia wali. Sebagaimana yang tidak mimpi belum tentu tidak wali. Ya. Paham? Jadi mimpi itu terjemahan dari alam sadar. Kita ini punya kesadaran alam bawah sadar.
Dia sadar tapi di alam bawah sadar. Ini ternyata maksud kalam Nabi. Bainama ana naimun wal yaqazah. Antara aku tidur dan bangun, itu disebut alam bawah sadar. Nabi sudah sebut istilahnya 14-15 abad yang lalu. Ahli psikologi baru menemukan istilahnya sekarang. Mereka sebut trans. Tapi mereka pun bingung trans itu apa. Karena trans yang mereka tahu cuma Trans Jakarta, Pontianak, Singkawang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, pertanyaan berikutnya kita bagi sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak. Ya, mohon maaf ini sedikit bertanya sama Buya. Saya ingin bertanya Buya tentang tafsir Al-Fatihah. Yang mana itu selama ini mengajar di dalam hati saya Buya. Yang mana tafsir Bismillahirrahmanirrahim, apakah itu dengan nama Allah atau dengan atas nama Allah Buya? Kalau dengan nama Allah, kalau untuk terjemahan bahasa Indonesia memang itu tidak ada dua. Tapi dengan nama Allah, mungkin untuk pendapat saya pribadi ya, saya merasa itu lebih betul. Tapi tidak boleh biar saya hanya ingin bertanya. Kedua, apakah tunjukkanlah kami jalan yang lurus atau bimbinglah kami jalan yang lurus? Ya Bu ya. Pertanyaan saya dua, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya ya. Apa makna daripada Bismillahirrahmanirrahim? Apakah bi dengan nama atau atas nama? Ini teori dulu ya. Pakai ilmu nahu sorof. Jangan sarap ya. Nahu, ilmu nahu. Dalam ilmu gramatikal bahasa Arab ada yang disebut huruf jar atau huruf khafat. Huruf yang membuat kata setelahnya berbaris di bawah. Ismun masuk ba bismi. Masuk ba bismi. Huruf jar itu saling mewakili makna satu sama lain. Ini contoh. Sebelum masuk basmalah ada ba tapi bukan di bismillah, di ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah. Aku berlindung bi. Apa arti bi di situ? Kita terjemahin biasanya apa? Aku berlindung kepada Allah atau dengan Allah? Kepada. Maka bi bermakna ila atau ala. Maka huruf jar saling mewakili makna satu sama lain. Contoh, apa tuh lafaz kalau lagi kita baca sholawat? Bibakkata. Ada satu lafaznya. Ente ngantuk. Bibakkah, bi diartikan fi. Bi dengan tapi diartikan fi. Wulidtu bi Makkah, aku dilahirkan bukan dengan Mekah tapi di Mekah. Sudah berapa arti ba? Sudah dua. Ya. Maka bismillah ini bismillah apa? Ulama kita mengartikan ini ba isti'anah. Ba minta tolong. Ada yang mengartikan ini ba istizan, minta izin. Ada macam-macam ba. Ada yang mengartikan fi, dalam nama Allah, dengan nama Allah. Lebih tinggi mana orang yang bawa nama atau di dalam nama? Nama tidak pernah terpisah dari yang punya nama. Ini Ar-Razi, ya ini badannya. Maka saya yang di dalam nama Ar-Razi itu. Namun kita ini bukan Allah. Maka tidak boleh mengatakan dengan
atau di dalam nama Allah, aku di dalam Allah, Allah di dalam aku, itu ajaran sesat. Berarti dia mengatakan dirinya bersatu dengan Allah. Itu pun tidak boleh. Akidah Ahlus Sunnah melarang itu. Itu akidah orang-orang sesat. Kita bertasawuf, kaidahnya harus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh keluar satu jengkal pun, tidak boleh keluar satu jari pun, tidak boleh keluar. Keluar zindik. Keluar zindik. Maka rasakan saja apa makna yang tumbuh dari kata ba. Bismillah, dengan nama, atas nama, kepada nama. Atau boleh dalam rahasia nama, boleh. Saya kalau bawa surat dari Pak Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, atau Gubernur, atau Presiden, atau pimpinan, saya datang ke instansi, bawa stempel, diterima atau tidak? Pasti diterima. Kenapa? Ada stempelnya dengan atau atas nama pemimpin. Dulu guru-guru kita juga begitu. Jika ada santri datang kepada syekh, kalau bawa nama temannya pakai surat, saya bawa surat dari guru saya, dibuka. Walaupun ada antri 1000, pasti dia yang didahulukan. Ya, kalau bawa nama itu baru, karena di ruas-ruas ini ada nama, didaftarkan dulu baru bisa masuk. Kalau kita mau naik ke hadirat Allah, maka harus lewat nama ini. Bismillah. Di manakah nama Allah? Allah pancarkan. Allah pancarkan pada qalbu baginda Rasul. Dan ini tidak ada pada zikir-zikir yang lain, hanya ada pada zikir sholawat. Itulah rahasianya yang kita sebut malam tadi di Sambas, ya. Ya. Di surat Taubah basmalahnya diakhirkan, wabil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang beriman, Rasulullah mempunyai 2 nama yang merupakan nama Allah, Rauf Rahim. Rauf Rahman, sama, mirip, walaupun berbeda beberapa. Rahim, ternyata kata Rauf yang merupakan Asmaul Husna dibolehkan untuk nama Rasul. Rahim yang merupakan nama Allah tapi disebut sebagai nama Rasul. Rasul yang Rauf, Rasul yang Rahim. Maka Allah menyayangi makhluk lewat Rasulullah. Maka siapa yang berselawat kepada Rasulullah, dia telah masuk ke dalam rahasia nama-nama Allah. Inilah rahasianya kenapa sholat jadi sah ketika kita Bismillah. Inilah rahasia juga kenapa mazhab Malik, di mazhab Malik lama tidak ada basmalah di Fatihah, tapi dia tetap membaca sholawat di akhir, maka sah sholatnya. Ya, karena itu rahasia nama. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, kita berikan seperti dulu untuk akhwat ibu. Satu pertanyaan, silakan dulu. Ini kita boleh. Kalau tidak ada, saya sarankan kepada bapak-bapak. Tunggu dulu, Pak. Ada, silakan. Apa Ustaz sebagai pertanyaan? Apakah jika kita beramal tanpa mengharapkan apapun dari orang lain sudah termasuk beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Baik, sekian, terima kasih. Baik. Iya. Beramal tidak berharap apapun. Ini bagian dari bab al-ikhlas. Tidak berharap ke orang, tapi masih berharap kepada Allah. Maka ikhlas pun bertahap. Ada ikhlas awam, ikhlas ummal, ikhlasnya pekerja. Kalau pekerja bertambah lembur, bertambah tunjangan, semangat. Ya.
Tapi saya beberapa hari ini selalu ditemani oleh orang-orang yang tidak digaji. Mereka pengen khidmah. Mereka tidak cari lemburan di dunia. Mereka ini lembur-lembur akhirat. Ingin dapat bonus di sisi Allah. Apa bonusnya? Ridha Allah. Kalau surga terlalu biasa diminta. Tapi kalau minta ridha Allah, yang punya surga pun kita dapat temui. Maka ikhlas pertama, ikhlas minta pahala. Beramal karena ingin dapat pahala. Kalau tidak ada pahala, dia tidak beramal. Kalau tidak ada, ustadz mengatakan 1 sedekah dilipat ganda jadi 10. Kalau ustadz tidak bilang begitu, dia tidak beramal. Jika tidak ada ustadz mengatakan sholat duha memudahkan rezeki, maka dia tidak sholat duha. Jika tidak ada kiai mengatakan sholawatlah engkau rezekimu datang sendiri, dia tidak sholawat. Dia sholawat bukan karena cinta Rasul, tapi karena cinta fulus. Maka yang menjadi murid saya haram sholawat karena fulus. Yang istifadah mengambil ilmu daripada kajian-kajian kami, tidak pantas lagi mengatakan itu. Malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat karena Rasulullah pantas disolawati. Jika zikir karena Allah pantas diingat, bukan karena pengen dapat pahala lagi. Belajar-belajar jadi ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat beramal bukan karena pahala. Kita punya kawan, ada kenalan, beda. Kalau kenalan mendekat karena pengen sesuatu, karena yang ini politisi, pejabat, dia mendekat supaya proposalnya diterima. Kalau lagi butuh, dia telepon, dia kunjungi, dia puji, dia traktir. Kalau lagi gak perlu, dia tinggalkan. Beda dengan kawan, kawan sejati, teman sejati. Tidak mau ngasih proposal pun masih ngasih duit, masih neraktir. Ya, kita yang mana? Kawan matre atau kawan sejati? Umat matre atau umat sejati? Umat hamba matre atau hamba sejati? Hamba sejati yang menghambakan dirinya kepada Allah karena memang dirinya hina, Allah maha mulia. Ya, jadi mulai detik ini, pagi ini, jangan lagi amalkan amal-amalan. Kalau mau beli rumah, sholawat sekian. Bukan begitu cara memahaminya. Boleh amal begini, tapi dengan niat yang diganti. Ya Allah, jika tidak punya rumah membuat aku lupa kepada Engkau, maka ya Allah berikanlah aku rumah berkah sholawat kepada Rasulullah. Boleh. Ya, sehingga jika aku punya rumah, ya Allah aku tambah banyak berselawat kepada Rasulullah. Itu Allah kabulkan langsung tuh kalau antum benar. Karena Allah pencemburu. Allah pencemburu. Allah tidak mau terbersit di kalbu kekasihnya sesuatu yang mengganggunya. Ya Allah, jika ini menggangguku, wujudkanlah dia dan jangan menjadikan dia penghalang antara aku dan engkau. Allah wujudkan dalam waktu yang dia mau dan tentukan, bukan di waktu yang kita mau dan tentukan. Fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Maka ikhlas tertinggi, ikhlas al-arifin, ikhlas orang-orang yang arif, yang kenal Allah, yang dia selawat karena dia mengenal Rasulullah dan ingin menjadi umat sejatinya Rasulullah. Kalau enggak jadi umat sejatinya fulus. Dan orang-orang yang berwirid karena pengen menarik rezeki, dia akan lelah setiap hari. Karena nunggu-nunggu, saya sudah zikir, kenapa tidak ada rezeki yang ketarik? Ya, yang paling lucu datang ke seorang ustadz plus dukun, uskun. Kata si ustadz, baca ini rezekimu lancar. Tapi ustadznya rezekinya mandek. Datang ke ahli zikir, ngasih sholawat,
supaya engkau punya mobil. Dia nggak punya mobil. Main-main namanya itu ya. Itu membuat kita syak. Jangan. Sekarang salawat hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi, zikir hanya untuk ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi silakan saudariku dinaikkan ikhlasnya. Tadi ikhlasnya sudah bagus, tidak berharap ke makhluk, sekarang berharap kepada Khalik. Apa yang diharapkan bukan hal-hal yang fisik, tapi hal-hal yang bersifat rohani. Rohani intinya rahmatullah, kasih sayang Allah. Kalau sudah kasih, berapapun kita beri. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya dia, karena saya salah satu penggemar dari Buya. Yang saya akan tanyakan, mohon diterangkan hubungan antara dasar qalbu wa tansir. Itu aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jasad ini perangkat, yang mengendalikan adalah raja. Rajanya qalbu. Si raja ini di dalam struktur dia memerintah, ada lagi rajanya. Ada raja di atas raja. Itulah fuad. Si fuad inilah yang menggerakkan, memutuskan. Kamu begini, kamu begitu. Qalbu itu berubah-ubah. Sumyal qalbu litaqallubih. Disebut qalbu karena dia berubah-ubah. Tapi kalau sudah menjadi fuad, dia punya pendirian. Dia punya pendirian, ya. Dia punya yang disebut dalam bahasa Arab mauquf atau mauqif, tempat dia berpendirian. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berwukuf, berpendirian terhadap yang engkau tidak punya ilmunya. Maka ilmu itu ada di fuad, karena inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya sama, basar, fuad semuanya akan ditanya, diminta pertanggungjawaban, mas'ula, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fuad ini yang membuat keputusan di dalam kalbu. Tapi si fuad bisa memutuskan karena ada otaknya. Otaknya fuad, otak dari otaknya kalbu disebut lub. Lub itu inti. Berarti apa? Inti. Maka orang-orang yang mempunyai spirit ini disebut ulul albab. Dan ini lebih tinggi dari profesor, lebih tinggi dari filsuf. Dia berbicara jauh ke depan. Maka mereka bisa memprediksi kalam-kalamnya, karena dia berbicara dengan lub. Kata-katanya berlaku sampai beberapa abad ke depan. Seperti imam-imam mazhab yang 4. Mereka berfatwa sesuatu yang baru cocok untuk zaman ini. Contoh, Imam Abu Hanifah mengatakan zakat fitrah boleh dengan yang senilai dengan beras atau gandum, makanan pokok. Coba saya tanya bapak ibu nih, dikasih beras dan kasih fulus, pilih mana? Jujur, dikasih beras apa fulus? Matre semua ya. Ibu-ibu dikasih beras, dikasih duit, pilih mana? Hah? Beras pada mama. Enggak, ibu-ibu jawabnya lain. Yang ngasih beras aja lah. Suami maksudnya. Itu kalam dikalamkan abad kedua. Tahun 130 beliau berfatwa begitu, tahun 150 dibid'ahkan orang. Tapi di tahun 2000 hampir semua kiai ulama membolehkan bayar zakat fitrah dengan duit, bahkan yang senilai dengan duit, pakai pencet-pencet. Apa tuh namanya? Zikir digital. Bid'ah beneran tuh. Ya, itu yang ngomong Imam Abu Hanifah. Abad kedua dia berbicara, 12 abad setelahnya baru terang benderang dia berbicara dengan lubnya. Lain dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbicara dengan ruhnya. Kata beliau, wajib baca Fatihah dalam sholat, mau imam mau makmum, karena
munajat kepada Allah tidak dapat diwakilkan. Jadi Allah kasih anugerah lub kepada Abu Hanifah, agunah ruh kepada Imam Syafi'i, ma'rifatul ruh. Semuanya dapat ilmu ini, tapi yang mereka sampaikan ini beda-beda ilmu. Sudah gitu ya, terjawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Fadil tadi silakan. Ya. Kiri bang. Silakan Ustaz. Allah menggambarkan bahwa nafsu itu sangat mendorong, bahasanya amarah, sangat mendorong pada keburukan. Hingga marwah-marwahi, bukan kecuali orang yang disayang oleh Allah. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya kita bedakan antara nafsu dengan yang bukan nafsu itu bagaimana ya? Terus kemudian untuk menjadi marwah-marwahi, orang yang disayang Allah. Masya Allah, ini pertanyaan puncak ya, terakhir ya. Pertanyaannya betul-betul husnul khotimah. Amin. Innan nafsa la ammaratun bisu. Panjang itu bisu, karena emang su itu panjang. Sesungguhnya nafs, jiwa, diri, punya diri ini yang zahir. La, pakai la di situ sungguh, bukan la tidak. Disebut lam taukid, sungguh. Ammarah, bukan amarah. Ammarah berarti banyak memerintah, banyak mendorong, banyak mengajak kepada su. Tuh panjangan. Su artinya keburukan. Dalam keburukan ada keburukan, setelah keburukan ada lagi efek dari keburukan. Maka tidak ada satu maksiat kecuali berimbas kepada maksiat berikutnya, terus bertali-tali. Dan ini pemutusnya cuma satu, illa, kecuali man rahima rabbi, kecuali yang disayangi oleh Allah. Rahmat Allah turunnya ke dalam kalbu saat seseorang anak kecil wafat. Keluarga Rasulullah, cucunya wafat, Nabi menangis. Sahabat bertanya, jadi sahabat ini dulu kaku-kaku awalnya, Nabi lah yang melembutkan kalbu mereka. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, apa-apaan ini, kenapa engkau nangis? Ini namanya niyahah. Apa itu niyahah? Meratap. Lalu Nabi mengatakan, lah bukan, ini rahmatun, itu rahmat kasih sayang. Wada Allah telah takkan, tempatkan, masukkan, titipkan, pancarkan fi qulubi man syaa min ibadih, di kolbu yang dia kehendaki. Kau tidak dapat, aku dapat, maksud Rasulullah. Rasulullah itu rahmatan lil, maka ujung rambut sampai ujung kakinya rahmat, karena dari kolbunya ada rahmatullah. Maka Rasulullah itu nama lainnya rahmatan lil, itu zahir, batinnya rahmatullah. Zahirnya rahmatan lil, batinnya rahmatullah. Jadi rahmat Allah itu nama Nabi. Allah berkalam ke surga, wahai surga, biki arhamu ibadi, dengan engkau aku menyayangi makhluk-makhlukku. Dan surga hanya dibuka dengan jari-jari Rasulullah, fingerprintnya Rasulullah. Nabi taruh tangannya, terbukalah 8 pintu surga, terbukalah semuanya.
Jadi bapak ibu ini beramal mau 1000 kali lipat, 1.000.000.000 kali lipat, tapi kalau tidak sholawat tidak dibuka. Gak syahadat kepada Rasul gak dibuka. Karena surga hakiki ada di kolbu Rasulullah. Baiti bait di situ bukan rumah fisik. Bait itu kolbu. Baiti jannati, kolbuku itulah surgaku. Maka kalau ingin mensurgakan rumah, bukan dengan mengarab-arabkan isi rumah. Welcome diganti ahlan bikum, ahlan wa sahlan, marhaban. Itu bahasa Arab. Taruh bahasa Arab itu di kolbu, taruh maknanya di dalam kolbu, maka di kolbumu ada rahmatullah. Hanya orang-orang yang di kolbunya ada cinta kepada Allah dan Rasulullah, ada nur rahmah, maka pasti dia sayang hatta kepada musuh-musuhnya. Ya, kita hadir pagi ini karena rahmatnya Rasulullah SAW. Maka kita boleh mengatakan laulaka ya sayyidi, ya abati ya Rasulullah, ma arafna Allah. Kalau bukan karena engkau wahai ayahanda ruhani kami, wahai ayah ruh kami tidak akan kenal siapa yang kami sembah. Jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Semoga Allah membalasimu, mengangkat derajatmu, meletakkan engkau pada maqam mahmud. Maqam yang mana dengan maqam itu engkau memberi syafaat kami. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana cara supaya rahmah? Kenali rahmahnya Rasulullah. Maka jika ada kelompok mengatakan ikut Nabi, ikut sunnah Nabi, tapi tambah keras, mungkin dia belum mengenal sang Nabi, dia baru mengenal hadis Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Perlu benci? Tidak perlu benci. Kita sayang mereka, ajak dia ngopi. Karena dalil nomor surat, nomor ayat dapat dikalahkan dengan akhlak yang mulia. Maka saya minta maaf kepada kawan-kawan yang saya kritik. Saya tidak benci kepada antum. Salafikah namanya, Hizbut Tahrirkah namanya, apapun antum menyebut diri, saya tidak pernah benci antum. Saya cinta kepada antum semua. Maka karena cinta saya mengkritisi, menegur. Namun kadang-kadang dalam mengkritisi mungkin saya su'ul adab. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina. Khalas? Pak Kiai bertanya. Tidak salah tanya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya kembali kaitan dengan bacaan sholawat. Ketika saya membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuslina wa maulana Muhammad. Lalu ada yang mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan sunnah. Berlebihan mengucapkan sayyidina habibina. Yang betul adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bagaimana dengan selawat Jibril dulu, dunia, selawat badar, andaikan membaca sayyidina kami itu dikatakan. Demikian Allahumma bi'ila al-Qarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berlapang dada kepada orang yang tidak kenal kepada kekasih. Dia nggak kenal kekasihnya. Yang dia tahu namanya cuma Mehmet. Itu kata orang Turki itu, Muhammad itu Mehmet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma tahu Muhammad. Dia tidak tahu kalau baginda Nabi punya nama Habibullah. Ya, punya nama As-Sayyid. Beliau sendiri yang berkalam ana sayyidu waladi Adam. Akulah sayyidnya anak manusia. Kamu anak manusia atau anak kera? Kalau engkau bersayyid kepada Rasulullah, katakan sayyidi, sayyidina, sayyidi, sayyidku, tuanku, sayyidina, tuan kami. Giliran Syekh Ibnu Taimiyah disebut Syekhul Islam.
Al-Mujtahid Al-Mutlaq. Kenapa Nabi Muhammad tidak boleh dikasih gelar Syaikhi wa Maulai? Kenapa tidak boleh? Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Bilal. Apa kata beliau? Marhaban bi maulana wa maula maulana. Hadis sahih. Silakan cari sendiri. Mungkin mereka belum kenal riwayat ini. Ini orang-orang terdekat Rasulullah. Adakah iman kita yang lebih tinggi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ada yang lebih tinggi dari Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketemu Sayyidina Bilal yang hitam legam. Kalau berbicara cuma giginya yang terlihat. Maka dicandai oleh sahabat Abu Darda, ya Aswad, oi kerling, oi tam. Bilal enggak terima. Saya hitam, tapi jangan panggil saya hitam. Ngadu kepada Rasulullah karena beliau ayahanda ruhani mereka. Rasulullah sidang Abu Darda. Fika syai'un minal jahiliyah. Di dalam dirimu masih ada jahiliyah. Padahal beliau seorang sahabat. Apalagi kita. Maka orang-orang yang ngejek, suka ngejek-ngejek, ustadz kita diejek sama dia. Disebut sesat, ahli bid'ah, zindik, ya. Saya enggak tersinggung, Pak. Saya cuma sedih melihat enteng aku ikut Rasul tapi jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Inna fikum syai'an bal asya' minal jahiliyah. Di dalam diri kalian masih banyak jahiliyah. Ciri-ciri suka merendahkan orang, suka mengata-ngatai, melabeli orang dengan kata-kata sesat, kata-kata zindik. Apalagi ada yang tahu gelar saya di sana di alam YouTube? Hah? Subhat. Udah wajah antum dan aneh. Lebih subhat wajah aneh emang. Subhat. Apalagi? Khurafat, dongeng, ya. Saya nggak tersinggung, Pak. Saya cuma malu. Orang kok ngaku ikut sunnah Nabi, manhaj Rasul, manhaj salaf, tapi kok akhlaknya jauh dari salafus saleh. Nggak ada salaf begitu. Salafnya salaf sahabat Nabi. Ketika ada seorang sahabat cuma mengolok-olok, belum menghina, ini menghina. Sahabat cuma mengolok-olok. Datanglah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, anta maulana, engkau tuan kami, sayyid kami. Wa maula maulana, dan tuan yang dimerdekakan oleh tuan kami. Dulu ternyata Bilal itu budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dipanggil oleh Sayyidina Umar maulana. Maka maulana ini bisa kepada Allah, bisa kepada Rasul, bisa kepada guru. Ya. Gimana? Ada semua. Datang Sa'ad bin Mu'az, hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Al-Bukhari. Antum percaya sahih Bukhari enggak? Kalau aneh percaya, tiap hari. Dulu kita 15 tahun bolak-balik. Sa'ad bin Mu'az ketika datang, dia ini seorang guru hakim qadhi di kampungnya dan sangat adil. Kata beliau, kumu li sayyidikum, berdirilah kalian, sambutlah sayyid kalian. Nabi melihat anaknya, cucunya Al-Hasan Al-Husain alaihimassalam sedang bergelut asik bermain. Lucunya Sayyidina Al-Hasan, indahnya Sayyidina Al-Husain. Kata Nabi, huma syabab, huma sayyida syababil jannah. Mereka berdua ini sayyid pemuda-pemuda surga. Nanti di surga nggak ada orang sumuran antum, ada yang sumuran aneh. Nggak ada sumuran Pak Kiai. Adanya sumuran aneh Pak Kiai, 33 sampai 35. Ya, mohon maaf yang sudah agak tua ya. Seumuran Nabi Isa diangkat 33 tahun lebih kurang. Seumuran itu umur puncak orang mulai menapaki jalan spiritual rohani. Baru nanti kematangannya sampai di umur 40 secara fisik,
Tapi Nabi Isa sudah 40 di umur 30-nya. Maka jangan tertipu oleh angka-angka. Angka itu cuma hitungan badan. Angka sejati adalah kedekatan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Sayyidina Al-Hasan Husain disayyidkan Nabi, Sa'ad bin Mu'az disayyidkan Nabi, Sayyidina Bilal seorang budak azan disayyidkan Nabi, Abu Bakar disayyidkan oleh sahabat-sahabat, maka Nabi Muhammad Sayyidus Sadah, Sayyidul Habaib, Sayyiduna Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Kalau dia kurang kenal, kita maklumi. Maka saya katakan, Pak Kiai, wa'arid anil jahili, jangan layani orang-orang tidak mengerti. Itu bahasa halusnya. Mau bahasa kasarnya? Ini tafsir kekerasan. Wa'arid anil jahilin, janganlah engkau melayani orang-orang yang jahil, bodoh, jahil murakkab. Saya ambil yang pertama aja ya. Itu sisi kegelapan saya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Allah meridhoi yang hadir. Semoga Allah menjadikan kita betul-betul hamba sejati. Semoga ruhaniyah Rasulullah menerima kita sebagai anak-anak ruhaniyah. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah. Salatu wassalamu alayka ya abati ya abana ya abal arwah ya sayyidana ya Rasulullah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Enggak kuat saya doa, Pak. Ya, mohon maaf enggak kuat doa ini. Kalau doa bisa tumbang-tumbang nanti ya. Nanti Bapak yang susah nanti yang ngurus saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Salam cinta dari saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.